Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menampilkan video cerita mendongeng yang berjudul Kesombongan Ulat Kuning. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Yudhika Korneila dengan NIM 14014222211 sebagai ulat hijau. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Adila binti Baudin dengan NIM 14014222225 sebagai ulat kuning dan juga kupu-kupu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Tunafia dengan NIM 140142220 sebagai belalang. Halo, perkenalkan saya Afifah Intan Paulia dengan NIM 140142224 sebagai capung. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah kebun, hiduplah dua ulat sahabat yang bernama ulat hijau dan ulat kuning. Ulat hijau memiliki paras yang indah, berbanding terbalik dengan ulat kuning yang buruk rupa. Walau begitu, mereka tetap bersahabat dengan baik dan saling menerima satu sama lain. Di siang hari, ulat hijau merasa lapar dan mengajak ulat kuning untuk mencari makan bersama. Aduh, aku lapar. Ulat kuning, ayo kita mencari makan. Ayo, aku juga lapar. Kita mau cari makan apa? Bagaimana kalau kita makan di kebun ini saja? Ayo. Mereka berdua pun akhirnya mencari makan di tempat mereka tinggal. Saat mereka mencari makan, mereka melihat kupu-kupu yang indah terbang di atasnya. Wah, lihat kupu-kupu itu. Sangat indah, bukan? Kapan kita bisa menjadi seperti dia? Wah, iya. Dia sangat indah. Bersabar saja. Pasti kita akan seperti dia yang indah. Mereka saling berbincang-bincang sembari melanjutkan makannya. Setelah merasa kenyang, mereka pun kembali ke tempat istirahatnya. Malam pun telah tiba. Saat keduanya beristirahat, tiba-tiba ulat kuning berubah menjadi kupu-kupu. Akan tetapi, ulat kuning tidak menyadarinya. Keesokan harinya, ulat hijau menghampiri ulat kuning yang sedang tidur. Ulat hijau pun terkejut melihat ulat kuning berubah menjadi seekor kupu-kupu. Ih, siapa kamu? Mengapa kamu ada di kamar ulat kuning? Ulat kuning pun bangun dengan keadaan terkejut. Ada apa, ulat hijau? Mengapa kamu terkejut? Kamu siapa? Mana temanku si ulat kuning? Akulah temanmu si ulat kuning. Wah, benarkah kamu temanku? Kamu terlihat sangat indah sekali. Lalu, ulat hijau menyuruh ulat kuning untuk bercermin. Saat bercermin, ulat kuning pun senang melihat keindahan dirinya menjadi kupu-kupu yang cantik. Coba kamu bercermin. Wah, ternyata aku yang dulu kelihatan buruk bisa menjadi terlihat cantik sekali dan juga bisa terbang. Setelah merasa puas bercermin, si kuning mengajak ulat hijau untuk keluar desa bermain. Ulat kuning merasa tidak sabar menunggu ulat hijau yang berjalan sangat lambat. Ulat hijau, kok kamu lambat sekali? Cepatlah kemari. Iya,
kuning, ini aku sudah berusaha berjalan dengan cepat. Cepat kamu bilang. Kamu sungguh lambat. Sudahlah, aku tinggalkan saja kamu. Ketika ulat kuning terbang dengan keindahan sayapnya itu dan meninggalkan ulat hijau pun bersedih. Sombong sekali ulat hitam. Mentang-mentang sudah menjadi kupu-kupu, ia pun pergi meninggalkanku. Saat ulat hitam terbang, ia melihat capung dan belalang yang asik mengobrol. Lalu, ia menghampiri keduanya sambil memperkenalkan diri dengan bangganya. Halo semuanya, perkenalkan, aku si kupu-kupu. Kalau kalian siapa? Halo, kenalin, aku capung yang gesit dan lincah. Kalau aku, si belalang hijau. Senang bertemu denganmu, kupu-kupu. Sayapmu indah sekali, kupu-kupu. Iya, benar. Tidak seperti sayapku dengan sayapnya capung. Terima kasih kalian semua. Sayapku memang bagus seperti yang kalian katakan. Apakah kamu mau berteman dengan kita, wahai kupu-kupu? Tentu saja, lagian aku juga tidak mempunyai teman. Mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat. Dan ulat kuning pun melupakan sahabat lamanya, yaitu si ulat hijau. Lalu, mereka asik terbang ke sana kemari dan berlomba-lomba siapa yang paling cepat mengepakkan sayapnya. Saat sedang asik-asiknya mereka bertemu dengan si ulat hijau, teman lama si ulat kuning. Belalang pun meminta kedua temannya untuk menghampiri si ulat hijau. Nama kamu siapa? Dan sedang apa kamu di sini? Aku ulat hijau. Aku sedang mencari daun yang enak untuk dimakan karena aku bosan dengan daun yang ada di sini. Apakah kamu mau aku tunjukkan pohon yang masih muda dan daunnya lezat? Boleh? Ayo. Ayo ikut kita. Si ulat kuning, atau lebih dikenal dengan kupu-kupu, hanya terdiam membisu ketika melihat teman barunya berbicara bersama ulat hijau. Akhirnya, mereka pun bersama-sama pergi menuju pohon tersebut. Di tengah perjalanan, capung menyadari bahwa ulat hijau tidak ada bersama mereka. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk menghampiri ulat hijau. Ketika ulat hijau ini menjawab pertanyaan dari belalang, ulat kuning yang menyahutnya terlebih dahulu. Hai ulat hijau, apakah kamu tidak bisa terbang? Iya, dia tidak bisa terbang. Lihatlah bentuk tubuhnya itu, tidak memiliki sayap seperti kita bertiga. Ih, kasihan sekali tidak memiliki sayap seperti kita bertiga. Kalian jangan bilang seperti itu. Kasihan ulat hijau. Mengapa kalian mengkasihani ulat hijau? Sudahlah jelek, jalannya lambat, badannya juga gendut. Sudahlah, mending kita tinggalkan saja dia. Hei, kalian jangan pergi dulu. Kalian harus mengetahui suatu kebenaran tentang kupu-kupu yang kalian anggap indah itu. Ada apa ulat hijau? Apa yang ingin kamu katakan kepada kita? Iya, ada apa ulat hijau? Kupu-kupu yang kalian anggap indah itu dulunya juga sama sepertiku, bahkan lebih buruk dariku. Karena dia berwarna kuning dan dia itu dulu sahabatku yang bernama ulat kuning. Dia meninggalkanku karena dia berubah menjadi kupu-kupu dan berteman dengan kalian. Apakah kalian masih ingin berteman dengan kupu-kupu yang sombong itu? Kupu-kupu, apakah benar yang dikatakan oleh ulat hijau? Iya, sebenarnya apa yang dikatakan dengan ulat hijau itu semuanya benar. Kami kecewa denganmu. Setelah mengetahui kebenaran
Ia pun meminta maaf kepada ulat hijau. Ulat putih, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk meninggalkan dan menjauhimu. Aku sekarang tidak mempunyai teman. Apakah kamu masih ingin berteman denganku? Aku sudah memaafkanmu, tetapi untuk berteman kembali, aku tidak bisa. Aku pergi dulu ya. Akhirnya, si ulat hijau pun meninggalkan ulat kuning sendirian tanpa memiliki teman.